bisa menyimak dengan baik. Nah, teman-teman semua, kita seringkali mendengar bahwa orang Kristen harus saling mengasihi. Tapi realitanya, kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang yang baik sama kita, orang yang sefrekuensi dengan kita, atau orang yang tidak pernah menyakiti kita. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kasih memang tak wajar. Siapa yang bisa mengasihi orang yang menghina kita? Siapa yang bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Siapa yang bisa tetap sabar terhadap orang yang toksik? Siapa yang bisa mengasihi orang yang pernah mengkhianati kita? Ini tentu sulit untuk kita lakukan, teman-teman. Lalu, kenapa Yesus malah kasih perintah yang baru? Saling mengasihilah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, teman-teman semua, di awal khotbah saya mau menampilkan satu cuplikan video yang teman-teman boleh saksikan bersama. Gelap ya. Oke, teman-teman tahu itu kartun apa? Oke, bagi teman-teman yang mungkin masa kecilnya seru, pasti pernah nonton Disney ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dari video tadi, Frozen itu dirilisnya pada tahun 2013, itu Frozen yang pertama, dan sampai sekarang itu ada sampai season 3. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menonton, silakan nonton. Nah, teman-teman semua, dari video tadi, kita melihat sosok Elsa. Jadi Elsa itu salah satu tokoh dalam Frozen yang berkaitan erat dengan salju gitu. Nah, dia tumbuh dengan rasa takut dan luka karena kekuatannya dianggap berbahaya. Alih-alih mengasihi, dia menarik diri dari semua orang, bahkan dari adiknya sendiri, Anna. Hatinya jadi dingin. Bukan cuma tangannya saja. Elsa merasa lebih aman dengan menutup diri, yaitu tinggal seorang diri di pegunungan yang penuh dengan salju dengan membangun istana dari es. Daripada berisiko untuk menyakiti orang lain, dia mengasingkan dirinya sendiri di gunung. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita seringkali susah mengasihi orang lain yang pernah menoreh luka, orang yang pernah membuat trauma. Jangankan orang lain, teman-teman, orang terdekat kita saja, seperti teman, dosen, dan teman kerja, teman sepelayanan, keluarga, bahkan orang tua kita sekalipun. Saat mereka memberikan luka, mengkhianati kepercayaan, dan memanfaatkan kita, disitulah sikap kita berubah dan tidak mau lagi mengasihi. Kita takut dibohongi lagi, takut luka itu terbuka kembali, dan takut kembali dikhianati. Ini adalah problem kehidupan kita masing-masing. Tetapi justru, teman-teman, di tengah kenyataan itulah, Yesus memberikan sebuah perintah yang terdengar tidak masuk akal. Dia nggak minta kita menghindari orang yang sulit dikasihi, tapi justru dia kasih standar yang lebih tinggi. Dan disitulah kita melihat maksudnya. Sebelum lebih jauh, teman-teman, mungkin teman-teman agak bingung, ini sebenarnya ngomong apa ya? Saya mengajak teman-teman untuk buka Injil Yohanes pasal 13, ayat 34 sampai 35. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Di sini hanya ada 2 ayat dan saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayatnya yang terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dari ayat ini ada beberapa hal mengejutkan yang akan membuat kita semua untuk berpikir. Nah, kebenaran mengejutkan yang pertama adalah ternyata kasih itu memiliki resiko.
Ternyata kasih itu memiliki risiko. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, saya mau bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah merasa jatuh cinta? Pernah. Harusnya pernah, kalau nggak pernah itu nggak masuk akal. Nah, mungkin di antara teman-teman yang pernah suka sama seseorang dan pada akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya, tahu-taunya ternyata ditolak. Apa yang teman-teman rasakan? Sakit ya? Oke, disinilah seseorang merasakan luka yang tidak berdarah. Saat teman-teman memilih untuk mencintai seseorang, di situ teman-teman sedang mengambil resiko. Resiko untuk merasakan luka, resiko untuk ditolak, dan kemungkinan resiko dari ditolak akan membuat teman-teman untuk membenci orang yang sudah nolak teman-teman. Saat ketemu, jangankan menyapa, melihatnya pun tak sudi. Begitu juga dengan kasih teman-teman. Saat kita berani mengasihi orang lain, berarti kita sedang mengambil resiko. Resiko untuk ditolak, tidak diterima, dan bahkan dikhianati. Di ayatnya yang ke-34, Yesus berkata, perintah baru aku berikan. Nah, kenapa ini dikatakan baru? Bukankah perintah untuk mengasihi sudah ada sejak dalam perjanjian lama? Dalam hal apa barunya jika di perjanjian lama pun perintah kasih itu sudah ada? Nah, teman-teman semua, di sini kita menemukan kasih itu berubah dimulai dalam 3 hal, dimulai dari standar, kualitas, dan sumber kasih itu sendiri. Nah, pertama, dalam perjanjian lama, ukuran kasih adalah diri sendiri. Sekali lagi, dalam perjanjian lama, ukuran kasih adalah diri sendiri. Artinya, kita disuruh Tuhan untuk mengasihi sesama kita, sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kemudian, dalam Yohanes, ukuran kasih adalah Kristus itu sendiri. Dia menyuruh kita mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Dalam hal ini, kasih yang baru itu bukan lagi diukur dari manusia, melainkan dari Kristus yang telah mati di kayu salib. Yang kedua, dalam perjanjian lama, kualitas kasih sama dengan menjaga rasional. Sering terbatas dalam komunitas Israel. Ini terjadi dalam komunitas Israel yang sering membatasi diri dengan orang lain. Dalam perjanjian baru, kasih itu bentuknya agape, universal, melampaui kelompok, bahkan mengasihi musuh. Yang ketiga, kemudian hal baru yang ketiga dari kasih dalam perintah baru Yesus adalah sumber kasih itu sendiri. Dan yang paling terepik dalam perjanjian baru adalah sumber kasih itu berbeda. Dulunya sumber kasih itu melalui diri sendiri, kini kasih itu dialirkan karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudara, dalam Taurat Tuhan sudah memberikan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman bisa melihat dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Itu adalah standar lama, ukurannya adalah diri sendiri. Tetapi Yesus datang bukan sekedar mengulanginya, melainkan menggenapinya. Ia berkata, kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, perhatikan teman-teman, ukuran kasih itu bukan diri kita sendiri, melainkan diri Kristus. Dia adalah standar kasih yang baru, kasih yang rela berkorban sampai ia mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Teman-teman semua, dalam perjanjian lama, Israel berulang kali mengkhianati kasih setia Allah. Di padang gurun, mereka bersungut-sungut, menyembah berhala, bahkan melawan Musa yang memimpin mereka pada saat itu. Namun, Allah tetap setia, tetap mengasihi, tetap menebus. Kita juga melihat teman-teman, Musa yang menerima hukum di Sinai setelah Israel jatuh dalam dosa lembu emas. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian pula Kristus memberi perintah baru justru di tengah pengkhianatan murid-murid pada malam perjamuan terakhir sebelum besok ditangkap. Nah, teman-teman semua, kita perlu tahu bahwa Yohanes mencatat kata-kata dan perintah ini
dalam ruang perjamuan malam terakhir. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, Petrus akan menyangkalnya, dan semua murid akan lari meninggalkannya. Dan justru di tengah pengkhianatan dan penolakan, Yesus berkata, "Saling mengasihilah sama seperti aku telah mengasihi kamu." Dalam hal ini, kita semua diajak untuk melihat pola perjanjian lama yang digenapi dalam Kristus Yesus. Pengkhianatan murid hanyalah gambaran kecil dari apa yang akan dihadapi di salib. Penolakan, penghinaan, bahkan pengkhianatan umat manusia. Artinya, kasih bukan diberikan kepada orang yang pantas, tapi kepada yang menyakiti kita. Yesus tidak bicara soal kasih romantis atau kasih nyaman. Dia bicara tentang kasih salib yang tidak menunggu perubahan, tapi memulai dengan pengampunan. Setelah kita dikejutkan bahwa kasih yang katanya akan memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita, nyatanya malah sebaliknya. Justru saat kita memutuskan untuk mengasihi, di situ juga kita sedang mengambil risiko. Selanjutnya, kita akan diajak untuk menemukan kebenaran yang kedua, yaitu mengasihi itu bukan untuk mencari upah, tetapi identitas. Teman-teman semua, saya memiliki orang tua yang peduli banget terhadap saya, mengasihi saya dengan sempurna. Dari kecil, papa mama saya membesarkan saya dan mendidik saya dengan sangat baik. Papa saya memang mendidik saya dengan sangat keras, tetapi di dalam didikan yang terlihat keras oleh orang lain, sebenarnya ada rasa sayang di baliknya. Mereka mengasihi saya dengan tulus, mengasihi dengan cara mereka sendiri. Bekerja keras untuk saya dan saudara saya hingga saya bisa kuliah saat ini. Orang tua saya tidak mengharapkan upah apapun dari saya. Mama papa saya hanya berharap kelak saya hidup dengan baik dan tidak diperlakukan buruk oleh orang lain yang ada di sekitar saya. Begitu pula dengan kasih yang dimaksud oleh Yesus. Kasih yang tidak mengharapkan upah dan tidak menginginkan balasan apapun. Namun kenyataannya teman-teman, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita memang membutuhkan upah saat kita mau mengasihi seseorang. Kita menampilkan sikap seolah kita mengasihi teman kita atau bahkan dosen kita, namun ternyata di balik semua itu kita mengharapkan upah. Upah yang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi bisa dalam bentuk perhatian supaya mendapatkan nilai yang bagus atau supaya dipuji-puji oleh teman-teman kita. Sadar tidak sadar, inilah kebiasaan kita sebagai manusia. Oke, mari kita perhatikan lagi. Di sini Yesus tidak berkata, "Kasihilah orang lain supaya kamu jadi orang baik." Yesus tidak berkata, "Kasihilah orang lain supaya kamu jadi orang baik." Dia tidak berkata, "Kasihilah supaya kamu diberkati, supaya kamu mendapat upah." Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kasih bukan alat tukar untuk berkat. Kasih adalah tanda pengenal identitas, seragam rohani yang menandai kita sebagai muridnya Tuhan Yesus. Di sini kita melihat perbedaan tanda umat Allah dalam perjanjian lama dan umat Allah sekarang ini. Dalam perjanjian lama, umat Allah dikenal dari tanda lahiriah seperti sunat, hukum Taurat, dan identitas etnis sebagai bangsa pilihan. Itu adalah materai yang menandai mereka. Kini Yesus menggantikannya dengan tanda dan standar yang baru. Bukan sunat lagi, bukan juga hukum lahiriah lagi, melainkan kasih agape, kasih tanpa menginginkan upah. Itu sebabnya para bapak gereja menyebut kasih ini sebagai sakramen kasih. Mengapa? Karena kasih antar murid adalah tanda lahiriah dari Kristus yang tak kelihatan. Dunia tidak melihat Kristus lewat gedung gereja kita, lewat liturgi kita, atau bahkan lewat hafalan ayat Alkitab. Dunia melihat Kristus ketika kita mengasihi. Kasih adalah sakramen hidup atau gereja. Tanpa kasih, dunia tidak melihat Yesus, meskipun kita rajin beribadah dan meskipun kita sibuk melayani.
Jadi, jangan sampai kita menukar identitas kita dengan hal-hal yang lain. Dunia tidak mengenal kita sebagai murid Kristus karena gedung gereja kita megah, karena pelayanan kita banyak, atau karena kita tahu banyak tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi dunia mengenal kita sebagai murid Kristus karena kasih kita yang nyata. Jika kasih ada, dunia melihat Kristus. Jika kasih hilang, kita kehilangan identitas sebagai murid-muridnya Kristus. Ternyata teman-teman, kasih bukan hanya tentang mengambil resiko, bukan juga hanya tentang identitas, tapi ada satu hal yang penting yang sering kita lupakan dan dianggap sepele. Karena kita berpikir bahwa Yesus pasti ngerti keadaan kita sebagai orang yang lemah. Dan ternyata kita masih dibuat berpikir untuk masuk dalam poin yang ketiga, yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering gagal mengasihi, bahkan diri sendiri pun sulit untuk kita kasihi. Teman-teman semua, beberapa tahun terakhir banyak artis di Korea Selatan mengakhiri hidupnya karena komentar jahat dari netizen. Salah satunya adalah artis yang namanya Zuli. Dia adalah artis K-pop yang sangat populer di tahun 2019. Di depan kamera ia tersenyum sangat lebar, tapi di balik itu ia kesepian, depresi, dan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ia terus merasa dirinya tidak cukup baik karena tekanan publik. Di sini ia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri karena merasa tidak cukup baik di depan publik. Nah, saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering gagal mengasihi. Bahkan untuk mengasihi diri sendiri saja, banyak orang yang kesulitan. Ada yang tidak bisa menerima kekurangannya. Ada yang terus membenci masa lalunya. Ada yang merasa dirinya tidak layak dicintai. Kalau mengasihi diri sendiri saja sulit, apalagi mengasihi orang lain, terutama mereka yang melukai kita. Nah, masalahnya kita sebenarnya bukan hanya karena mengasihi itu sulit. Lebih dalam dari itu, kita sering merasa tidak perlu mengasihi. Kita berkata dalam hati, atau dia bukan juga dari kelompok saya, atau dia sudah melukai saya, jadi biarlah, yang penting saya tidak membencinya. Perlu dicatat, yang penting saya tidak membencinya. Tetapi teman-teman semua, Yesus tidak pernah menurunkan standar kasihnya hanya sampai batas asal jangan benci. Hanya sampai batas asal jangan benci. Yesus dengan tegas berkata, kasihilah. Bagi dunia cukup kalau tidak balas dendam. Tapi bagi Kristus, kasih sejati justru dimulai ketika kita berani mengasihi orang yang paling sulit kita terima. Dalam hal ini teman-teman, kita diajak untuk memutar memori keperjanjian lama. Di sana kita melihat hukum Musa menekankan larangan. Jangan benci, jangan balas dendam, kasihilah sesamamu. Itu standar yang minimal. Jangan benci, jangan jahat, minimal adil. Tetapi Kristus berkata, bukan hanya jangan benci, tapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari pasif menjadi aktif, dari sekedar tidak membalas, berani untuk memberi. Israel dulu sering membatasi kasih hanya untuk kelompoknya sendiri, sementara bangsa lain dianggap bukan bagian dari mereka. Tapi sejak Abraham, rencana Allah adalah berkat bagi segala bangsa. Teman-teman bisa melihatnya dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dan Yesus menggenapinya dengan perintah kasih yang universal, kasih yang tidak dibatasi suku, kelompok, agama, atau luka masa lalu kita. Contohnya jelas di Injil Yohanes pasal 13 yang telah kita baca barusan. Yesus mencuci kaki Petrus yang sebentar lagi menyangkal dia. Yesus mencuci kaki Thomas yang sebentar lagi ragu. Bahkan Yesus mencuci kaki Yudas, orang yang akan mengkhianatinya. Lalu dia berkata, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini seolah-olah diulang berulang-ulang kali teman-teman. Itu adalah kasih yang sabar, mengampuni, dan tetap hadir meski ditolak.
Semakin kita renungkan, semakin jelas satu hal. Kasih yang Yesus perintahkan itu mustahil kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan disinilah kita menemukan kebenaran yang mengejutkan sekaligus membebaskan. Yesus mengucapkan perintah ini bukan saat semuanya indah dan harmonis, melainkan ketika Yudas sudah siap mengkhianati, Petrus sebentar lagi menyangkal, dan murid-murid lain akan lari meninggalkan Yesus. Yesus memerintahkan kasih justru di momen ketika kasih itu tampak mustahil dilakukan. Kita pun bisa menghadirkan kasih dalam momen apapun, bahkan saat relasi kita dengan orang lain tidaklah terlihat harmonis. Bagi kita, mengasihi orang yang pantas itu sudah cukup baik dan sopan. Tapi bagi Tuhan Yesus, mengasihi orang yang menyakiti kita itu adalah suci. Dan Yesus tahu teman-teman, kita tidak sanggup melakukannya. Karena itu, dia tidak berkata, kasihilah dengan kekuatanmu, tapi dia berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih ini bukan soal kemampuan kita, tapi cerminan dari Kristus yang lebih dulu kita terima. Itulah sebabnya Yesus tidak kaget saat kita gagal mengasihi. Dia tahu kita bisa kesal, kita bisa kecewa, dan bahkan bisa menyerah. Tapi ia mengingatkan kita bisa memberi karena kita sudah lebih dulu diberi. Kita bisa mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Maka kasih bukan prestasi yang harus kita capai, tapi pantulan dari kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Jadi, ketika engkau merasa tidak cukup sabar, tidak cukup kuat, tidak cukup baik, datanglah kepada Yesus. Jangan hanya minta semangat baru, mintalah juga hati yang baru. Sebab kasih sejati bukan hasil kerja keras kita sendiri, tetapi buah dari relasi kita dengan Kristus. Dan kabar baiknya adalah ini. Kristus bersedia mengasihi, menyembuhkan, dan memampukan kita setiap hari tanpa perlu lelah. Teman-teman semua, mungkin di antara kita yang memiliki trust issue atau luka yang membuat saya atau teman-teman semua takut untuk kembali mengasihi. Ini adalah yang membuat kita sulit, bahkan gagal untuk mengasihi. Bukan karena kita tidak tahu teori, tapi karena luka yang belum sembuh dalam diri kita. Dan dalam hati kita pun berkata, dulu saya pernah percaya, tapi saya dikhianati. Saya pernah membuka hati, tapi justru saya dikhianati. Kalau saya mengasihi, nanti saya akan dimanfaatkan lagi. Nah, dan luka-luka ini membuat kita menutup diri dan menganggap aman jika kasih itu dibatasi. Saya tidak tahu dari mana teman-teman mendapat luka, sehingga teman-teman takut untuk mengasihi orang lagi. Apakah itu kita terima dari teman atau sahabat kita yang dulunya kita sangat percayai, namun ternyata ujung-ujungnya mengkhianati? Atau mungkin dari teman-teman yang teman-teman pernah membuka hati dengan tulus, tapi nyatanya justru yang diterima malah rasa sakit. Bisa jadi bukan hanya trust issue kepada teman atau orang yang kita kasihi, tapi bisa jadi trust issue kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu teman kita, sahabat kita, dan orang tua kita sendiri. Pada akhirnya, luka yang belum sembuh itu membuat kita tidak percaya lagi, membuat kita tidak mau mendekatkan diri lagi, bahkan relasi pun renggang dan kasih itu tidak ada lagi di antaranya. Inilah kabar baiknya untuk kita teman-teman. Yesus tahu kita lemah dan tidak sanggup mengasihi orang yang berbuat buruk kepada kita. Untuk itu, dia tidak menunggu kita sempurna untuk dikasihi. Yesus nggak nunggu kita sempurna untuk dikasihi. Dia tahu kita gagal, marah, kecewa, tapi tetap mengasihi kita tanpa syarat. Dan sekarang kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan tidak menyuruh mengasihi dengan pura-pura.
Artinya, ketika dikatakan Tuhan tidak menyuruh mengasihi dengan pura-pura, kita mengasihi semampunya kita. Maksudnya bukan kasih yang setengah-setengah atau asal-asalan, melainkan kasih tidak dituntut menjadi topeng. Kita tidak dipaksa berpura-pura seolah-olah kita sudah penuh dengan kasih, padahal hati masih sakit atau luka. Tuhan tidak mau kasih yang palsu, manis di bibir tapi pahit di hati. Nah, kasih dimulai dari kejujuran. Kalau kita masih sulit mengampuni, kita boleh datang kepada Tuhan dengan jujur berkata, Tuhan, aku mau taat, tapi aku masih lemah. Tuhan, tolong aku. Kasih kita mungkin kecil, tapi Tuhan bisa memperbesar. Nah, yang berikutnya, kasih adalah proses, bukan standar yang instan. Yesus tidak berkata, kasihilah dengan kekuatanmu sendiri, dan dia tahu kita rapuh. Karena itu, kita dipanggil mengasihi dengan apa yang kita punya saat ini, dan Tuhan akan menumbuhkan sisanya. Dan untuk kita yang penuh trust isu, Yesus tidak hanya memerintahkan, tetapi juga lebih dahulu melakukan. Dia tetap mengasihi murid-murid yang akan meninggalkannya, dan dia yang memampukan kita mengasihi bahkan ketika hati kita penuh takut. Artinya, kita bisa jujur berkata, Tuhan, aku takut disakiti. Tuhan, tolong aku mengasihi dengan kasih-Mu, bukan dengan kekuatanku sendiri. Aplikasi praksis yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Pertama, berani mengasihi meski tahu bisa disakiti. Jangan menunggu orang berubah lebih dulu baru kita mau mengasihi. Kristus mengasihi Yudas, Petrus, dan murid-murid lain meski tahu mereka akan gagal. Kita pun dipanggil untuk mengasihi, bukan karena kita tidak menerima luka dari orang lain, tapi karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Yang kedua, bagi kita yang pernah gagal mengasihi, jangan pura-pura sudah bisa mengasihi kalau sebenarnya hati masih pahit. Sakit hati dan keengganan itu bawa sakit hati dan keengganan itu ke hadapan Tuhan dalam doa. Katakan, Tuhan, aku mau taat. Tuhan, tolong sehingga saya bisa mengasihi orang-orang yang sangat sulit untuk saya kasihi. Ingat, kita pun dikasihi dalam kegagalan. Seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, tapi tetap dipulihkan. Kita pun dikasihi meski sering gagal. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membuat kita berhenti mengasihi orang lain. Kasih bukan soal aksi besar, tapi dimulai dari tindakan sederhana. Senyum pada orang yang sulit kita hadapi, mendoakan orang yang menyakiti, atau sekedar tidak membicarakan keburukan orang lain. Langkah kecil ini adalah latihan menuju kasih yang lebih besar. Ajakan saya teman-teman untuk bisa kita lakukan 1 hari dan mungkin beberapa hari ke depan. Saat teman-teman doa pagi atau doa malam, bahkan chapel seperti ini, berdoalah supaya kita bisa mengasihi dan pilih 1 orang yang teman-teman merasa sangat sulit untuk dihadapi. Baik itu keluarga, teman, rekan kerja rutin kita, atau bahkan teman sepelayanan kita. Lalu lakukan 1 tindakan kasih kecil kepadanya minggu ini. Misalnya dengan senyum, sapa, atau sekedar tidak membicarakan hal buruk dari orang yang terlihat mustahil untuk kita kasihi. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur buat segala penyertaan Tuhan sehingga beberapa menit yang telah lewat kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kasih pun memiliki resiko dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang mengajarkan kami untuk bisa terus saling mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kami, tapi kami mau berusaha untuk mengasihi orang yang sangat sulit untuk kami hadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk menjalankan ajakan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa.